Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang Lembaga Pers Mahasiswa Patriotik. Kali ini saya ditemani oleh Ketua Patriotik. Kalau boleh tahu, boleh perkenalkan dirinya, Bang? Oh baik, perkenalkan nama saya Sandi Widya Lambang. Saya di sini masih menjabat sebagai pimpinan umum LPM Patriotik. Mungkin kawan-kawan nggak tahu singkatan LPM itu Lembaga Pers Mahasiswa seperti yang Dini sebutin tadi gitu. Mungkin saya juga sekarang lagi beraktivitas yaitu kuliah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan program studi Bahasa Inggris di Unbari. Perkenalkan nggak Bang Instagram Patriotik apa? Oh ya, untuk Instagram Patriotik sendiri itu ada namanya Patriotik News. Mungkin kawan-kawan bisa follow di situ, berisi informasi terkait Unbari, kayak tanggal masuk perkuliahan ataupun tempat teman-teman mencari informasi yang mungkin nggak ada di website Patriotik, di website Unbarinya sendiri gitu. Oh, kalau boleh tahu kesibukan Abang sekarang apa ya, Bang? Kalau kesibukan saya sendiri itu saya sebagai mahasiswa tentunya yang sekarang juga berada di semester akhir yang lagi ngerjakan tesis atau skripsi di FKIP sendiri gitu. Kalau boleh tahu lebih dalam tentang Lembaga Pers Mahasiswa Patriotik tuh Bang, perannya tuh apa gitu nah? Ya sebenarnya yang kita tahu bahwa pers itu kan sebagai kontrol dari semua yang ada. Kita tahu bahwa eksekutif, yudikatif, legislatif dan pers. Di sini fungsi pers itu kan kayak mengkontrol apapun yang terjadi di dalam lembaga yang ada di Indonesia. Cuman kalau di kampus sendiri, fungsi pers itu adalah memberikan informasi dan juga sebagai kontrol lembaga-lembaga seperti rektorat, BEM ataupun dosen atau mahasiswa yang menjadi sivitas akademika yang ada di universitas itu sendiri. Jadi kegiatan kami di Patriotik sama seperti ini, seperti podcast ataupun memberikan informasi melalui website berita, portal berita, dan juga ada inovasi-inovasi lain dan kreativitas lain seperti ada video, foto, desain grafis, dan banyak lagi untuk dicari sebagai inovasi untuk kedepannya. Nah kan kalau misalnya Abang kan sudah jadi mahasiswa patriotik nih, dan apa aja kesibukan yang dilakukan mahasiswa patriotik tuh, terus tuh apa aja kerjaannya? Mungkin seperti yang saya sebutkan, saya bukan sebenarnya bukan penyebutannya bukan mahasiswa patriotik, tapi ya sebagai anggota. Saya masuk ke patriotik itu dari semester 1 tentunya kan. Di situ saya mungkin menceritakan pengalaman pribadi nih ya. Saya masuk ke LPM Patriotik, saya memang ingin untuk bisa bagaimana sih menulis yang rapi, terstruktur dan informatif gitu. Ternyata di Patriotik itu saya belajar banyak hal, kecuali dari bukan sekedar menulis, mungkin banyak video, foto, saya belajar juga terkait desain grafis, mungkin ada juga hal-hal yang tidak kita dapatkan di kelas yang sifatnya lebih ke akademis dan teoritis. Seperti saya belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, beradaptasi dengan lingkungan baru, bekerja sama dalam tim. Di situ saya dapatkan di Patriotik, apalagi kan di Patriotik sendiri kan tugasnya itu kan kayak kita bertemu dengan pejabat tinggi di universitas, dengan pejabat seperti rektorat, wakil rektor, kabit kemahasiswaan ataupun presiden mahasiswa seperti BEM dan lain-lainnya. Di situ kita bisa mengukur kapasitas kita dan juga bagaimana cara kita menggali informasi dari mereka terkait apa yang ingin kita bahas, apa isu yang ingin kita bawa ke dalam tersebut gitu. Kalau boleh tahu Bang, kan kalau misalnya mahasiswa patriotik ini kan jurnalis gak sih? Cenderung ke jurnalis. Berarti dia harus menulis dong. Berarti ada web dan Instagramnya dong. Kalau boleh tahu spill dong Bang. Kalau untuk Instagram tadi sudah saya sebutkan bahwa Patriotic News boleh di search saja di webnya. Situ. Untuk webnya sendiri ada itu patriotic.co. Kayaknya satu-satunya LPM yang punya web secara komersial itu cuma LPM Patriotik di Provinsi Jambi. Kalau boleh tahu Patriotik ini ada bidang-bidangnya tuh apa aja gitu nah Bang? Oh ya, di Patriotik itu ada 6 bidang, yaitu ada pimpinan umum, ada sekretaris bendahara juga,
ada pimpinan Litbang penelitian dan pengembangan, ada perusahaan, dan juga yang paling spesial mungkin nggak ada di organisasi lain, itu adalah pimpinan redaksi. Jadi di Patriotik yang paling ibaratnya itu jantungnya itu ada di redaksi, karena semua hal yang berbau berita, berbau kegiatan informatif itu pimpinan redaksi semua yang menginisiasinya untuk membuat suatu ide ataupun kreativitas tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam Patriotik ini, kalau misalnya nggak menulis, dia konten kreator juga bisa ya Bang? Iya, tentu nggak semua di Patriotik juga harus menulis, cuman kami bukan mewajibkan sih, mereka sebenarnya harus bisa untuk menulis, karena penulisan di Patriotik itu menjadi bagian penting di setiap kreativitas yang kita buat. Kayak misal menulis satu isu terkait kampus, satu isu terkait foto, bahkan foto pun ada tulisan. Maksudnya itu di Patriotik itu semua harus bersifat informatif, faktual, aktual, dan juga berimbang gitu. Kalau untuk tulisan di Patriotik sendiri itu harus tulisan yang tentang masalah kampus atau di luar kampus juga boleh? Itu kayaknya kalau untuk sekarang kami lebih fokus di dalam kampus, internal kampus, karena kan kita bagian dari Universitas Batanghari. Cuman tidak menutup kemungkinan ketika memang ini sudah menjadi sesuatu yang bisa dibawa untuk keluar, kami tetap kayak misalnya aksi itu kan tidak sekedar di kampus Umbari, ada liputan demo atau apapun, kan mungkin kawan-kawan bisa terjun ke jalan, ya, terjun ke lapangan langsung untuk memotret aksi atau apapun itu. Dan juga misalnya ada terkait informasi yang ada di Provinsi Jambi, seperti adanya pembangunan yang ada di Pasar Angseduo, kan itu bisa dijadikan sebagai informasi bahwa ada tempat wisata loh di Provinsi Jambi, itu bisa dijadikan satu tulisan di LPM Patriotik gitu. Kalau boleh tahu Bang, LPM Patriotik ini sudah berdiri dari tahun berapa ya? Untuk berdirinya tuh kayaknya sudah 8 tahun. Berdirinya itu dari 2006, lebih tepatnya itu di 19 Desember tahun 2006. Berarti apa boleh tahu UKM yang paling tua di Unbar ini berarti LPM Patriotik atau gimana? Enggak. Kalau LPM paling tua tuh ada Mapala. Patriotik saya nggak tahu nomor berapa ya, tapi Patriotik salah satu yang tua sih, tapi nggak paling tua. Nah, kalau kan banyak nih mahasiswa yang mau daftar UKM, tapi tuh takut gitu. Nah, kalau misalnya tuh pelajarannya tuh nggak terkejar pas kuliah, itu gimana tuh pendapat Abang? Sebenarnya itu kan tergantung diri sendiri, bagaimana kita memanage waktu kita berorganisasi, berkuliah. Tentu yang menjadi tujuan utama kita kuliah itu kan ya belajar gitu. Cuman masuk organisasi ini sebenarnya lebih ke membangun networking atau relasi gitu kan. Membangun kita lebih bisa beradaptasi dengan orang baru, membangun teamwork. Itu yang nggak kita pelajarin di dalam kelas. Bagaimana kita belajar hal-hal yang non teoritis, non akademis, yang menjadikan itu sebuah ilmu penting atau kita sebut dengan ilmu kehidupan yang nggak kita pelajarin di kelas. Karena kita tahu bahwa di kelas kan yang kita pelajarin ya materi apa yang kita pelajarin ya itu secara teoritis, tanpa saya melihat kayak prakteknya secara langsung itu kayak kurang. Cuman kalau di organisasi yang saya selama ini rasakan itu banyak yang merubah pikiran saya. Bagaimana saya dulu kan SMA apatis kan, kayak nggak peduli dengan organisasi, dengan apapun itu. Cuman I try to work out from my comfort zone, atau saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, bahwa ketika saya terlalu berlarut in my safe zone, kayaknya saya bakalan menjadi orang itu aja. Cuman ternyata saya berhasil loh, walaupun dengan sedikit ya keterpaksaan di awal. Cuma akhirnya saya kayak apa ya, akhirnya perasaan loyal itu muncul sendiri. Bagaimana kita bisa loyal terhadap apa yang kita kerjakan dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau boleh tahu Bang, apakah LPM Patriotik ini bisa dijadikan relasi untuk mencari kerja juga? Tentu, salah satu yang mungkin terbuka di pikiran saya bahwa di Provinsi Jambi sendiri keterbukaan informasi lowongan kerja itu sangat sedikit. Karena biasanya keterbukaan informasi untuk lowongan kerja itu dari mulut ke mulut gitu. Misalnya ada teman ini nih, ada lowongan nih. Dari situ kita bisa dapat informasi.
networking di Provinsi Jambi itu sangat penting karena ya keterbukaan sesuatu di Provinsi Jambi itu sangat minim karena nggak kalau di kayak di Jawa, di Jakarta semua instansi ataupun tempat pekerjaan itu diberikan informasi semuanya, tapi kalau di Jambi biasanya dari mulut ke mulut yang Karena saya jarang tahu. banget ada teman yang mau ngasih tahu ya kan Bang, kayak misalnya tuh woi lo ada pekerjaan nih di sini, lo masuk ke sini. Itu jarang ya kan? Iya, sebenarnya itu tuh yang dibilang tadi, fungsinya networking atau relasi tadi itu membangun kita untuk lebih banyak dapat informasi lebih banyak terkait pekerjaan apa yang ada, dan lebih ke kalau kita bilang ordal itu kayaknya itu sebagai apa nggak sih, kayak privilege kita. Dan kita juga berproses di dalam organisasi gitu. Nah, apakah privilege itu terkadang bisa kita gunakan atau enggak itu kan pilihan dari kita sendiri. Kalau misalnya ada misalnya maba masuk LPM Patriotik dan dia izin gitu Bang, misalnya Bang aku nggak aktif dulu gitu, nah aku mau ngerjain tugas ini, apakah boleh Bang? Sebenarnya kami kan punya aturan sendiri, ada ADART, anggaran dasar dan norma tangga patriotik sendiri kan. Ibaratnya ketika di patriotik itu ada 3 tahap tiga tahap, dari caang, anggota muda, dan anggota tetap. Jadi caang, calon anggota itu merupakan sebelum dia menjadi anggota patriotik itu namanya calon anggota. Untuk menjadi anggota muda itu ada syaratnya, yaitu mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat dasar untuk menjadi anggota muda. Di situ kalian belajar tentang dasar-dasar bagaimana menjadi seorang jurnalis, dasar-dasar untuk menulis, foto, video, dan segala macamnya kalian pelajari di situ. Tentu dengan pemateri yang memang ahli di bidangnya masing-masing gitu. Dan juga untuk menjadi pengurus di LPM Patriotik itu kalian harus menjadi anggota tetap dulu, baru kalian bisa kayak menjadi pimpinan. Berarti untuk jadi anggota tetapnya harus aktif dong. Oh tentu, yang paling penting kalian nanti membuat satu karya seperti yang ada di depan, mungkin bisa ditengok. Ini merupakan majalah yang biasanya Patriotik cetak itu setiap tahun dan menjadi syarat untuk menjadi anggota tetap gitu. Kalau di Patriotik sendiri mungkin beda pimpinan, beda caranya, tapi kalau biasanya itu yang menjadi satu keharusan itu memang harus mencetak satu karya, yaitu majalah. Mungkin bisa ditengok. Nah ini kan karya-karyanya, selain ini apa aja Bang karya-karya dari Patriotik? Oh banyak sih, yang mungkin bisa dilihat di belakang, banyak koran dan juga ada majalah, ada juga videografi, konten, dan segala macam ya. Misalnya nih, Abang harus maksa nih mahasiswa untuk aktif nih, untuk ikut Patriotik juga, tapi harus aktif kuliahnya juga, itu gimana tuh Bang? Sebenarnya saya tidak memaksa, bahasa memaksa itu kan kayak konteksnya kayak, kamu harus nih gitu kan? Ya kamu harus kan, sebenarnya enggak, itu tergantung bagaimana kita meluangkan waktu. Ya bukan meluangkan, keinginan kita terhadap apa sih sebenarnya tujuan kita. Jadi kesadaran akan apa yang kita inginkan itu kan penting di dalam diri kita, untuk bagaimana prinsip kehidupan kita, gimana kita menentukan masa depan kita. Sebenarnya nggak masalah kayak maba kayak bingung kan. Kalian sendiri kayak semester 3 itu masih boleh daftar, tapi itu udah maksimal semester 3. Kalau kita lihat bahwa kita tahu lah di Gen Z sekarang kayak ada bahasa bahwa quarter life crisis kan, dimana kehidupan seperempat abad tuh mereka kayak bingung ataupun ketakutan, kekhawatiran bagaimana menentukan apa sih arah masa depan aku gitu. Nah sebenarnya organisasi di kampus itu bisa menjadi batu loncatan kalian untuk bagaimana kalian menentukan masa depan kalian ke depannya. Dan juga kalian gak bakalan khawatir kayak aku bisa apa sih, karena di organisasi kalian bakalan belajar banyak hal, yang salah satunya ya tadi membangun networking, karena networking itu sangat penting, apalagi kita sebagai manusia kan ya umumnya itu kan makhluk sosial kan, nggak bisa hidup sendiri gitu, apalagi belajar tentang teamwork gitu. Nah, itu paling penting gitu. Berarti kerjain dulu baru apa-apa nanti kalau misalnya nggak tahu bisa bertanya gitu ya kan? Iya benar. Jangan menjadikan kita tuh orang yang fixed mindset. Fixed mindset tuh kayak bukan passion aku. Itu kan kayak sering nggak sih kita dengar kayak kerja di sini bukan passion aku, ini aku nggak suka. Tapi kalian belum nyoba gitu. Coba terjun dulu. Jadi dicoba dulu guys. Coba terjun dulu, baru kalian rasakan. Nanti kalian kayak
oh ternyata begini ya. Ternyata masuk organisasi itu tidak semembosankan itu. Kan kita terdoktrin kan banyak kayak konten kreator yang buat bawa masuk organisasi itu rapat, kuliah rapat enggak. Dan nggak semua orang yang ikut organisasi itu nggak selesai kuliahnya tuh nggak Enggak semua benar, orang. dan juga enggak semua anak organisasi itu kaku. Wah, itulah. Ya, Dan seperti contohnya sekarang. aja kan, contohnya Bang Sandi kan, Iya. sekarang sudah skripsi. Soal skripsi dan juga sebenarnya terkait pilihan kita mau tamat cepat, mau tamat lambat itu kan ada di diri sendiri kan. Bagaimana kita manajemen waktu sebenarnya menjadi produktif itu sangat penting. Bagaimana kita memanage waktu kita menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi di lingkungan kah, di orang lain kah, apakah untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya mau daftar jadi caang nih Bang, kalau Nah. boleh tahu daftarnya ke siapa nih? Mungkin kawan-kawan yang mau daftar di LPM Patriotik bisa langsung datang ke Sekre yang ada di dekat Lab Pertanian. Lab Pertanian yang dekat parkiran ekonomi yang mungkin parkiran perempuan lah ya, bisa dibilang itu tuh, walaupun ada cowoknya nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu lah jadinya kan, maksudnya di situ kan ada kayak banner parkiran perempuan, cuman ada cowoknya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada di tengah-tengah dekat Lab Pertanian, di samping Lab Pertanian. Kalau nggak tuh hubungin, ada WA-nya kan? Oh ya, ada WA-nya juga di Slayer atau pamflet yang kami sebarin di grup-grup Maru. Jangan nggak daftar deh masih organisasi, maksudnya nggak harus patriotik, cuman sekarang lebih improve your bakat kalian, takutnya jadi kalian nggak takut lagi kekhawatiran itu menjadi sebuah problem solving kalian nantinya di organisasi, bahwa aku bisa loh berbagai macam hal tanpa takut aku kedepannya bagaimana gitu. Bang, misalnya nih ada maba bilang kayak gini datang ke Patriotik. Bang, boleh tidak saya masuk Patriotik nih, coba-coba dulu. Gimana tanggapan Abang? Ya nggak apa-apa kalau mau coba-coba dulu, nggak apa-apa. Yang penting tuh kan kalian tetap harus mengikuti aturan yang ada gitu, nggak kayak bisa semena-mena. Karena di Patriotik sendiri kan bukan cuman ya ada banyak yang mendaftar lah gitu. Jadi semua tuh tetap menjadi sama, busanya itu sama rata gitu, nggak ada yang di spesial kan, nggak ada yang diutamakan. Tetap kalian harus menjalankan aturan yang ada gitu aja sebenarnya. Tapi nggak kaku kok. Gak ada senioritas kan Bang? Tentu mungkin bisa ditanyakan sama Dinia sebagai anggota muda juga di Patriotik kan. Nggak ada di Patriotik yang namanya senioritas, nggak ada yang namanya itu memaksakan kehendak senior di dalam itu, nggak pernah ada. Gitu. Karena yang apalagi saya sebagai pimpinan umum menekankan bahwa inovatif, kreativitas itu sangat penting untuk memajukan organisasi. Seperti sekarang nih, podcast yang sekarang ini kan inovasi baru kan, yang dibentuk Patriotik, bahwa menyebarkan informasi dalam bentuk video gitu, visual apa sih sebutnya itu ya, bagaimana visual ini bisa menjadi ajang untuk menjadi bahan informasi untuk kawan-kawan yang lain gitu. Apakah bisa jadi fotografer juga gitu nah Bang kalau di sini? Bisa lah, seperti ada salah satu anggota itu namanya Isan kan, dia fotonya itu terpampang di pameran di Universitas Indonesia, tentunya terkait anak suku, anak dalam yang ada di Jambi. Kami sebenarnya selalu melakukan kolaborasi dengan media ataupun organisasi-organisasi yang ada di luar yang berfokus di bidangnya masing-masing gitu. Kayak foto, video itu semuanya ada, tulisan, web itu ada gitu. Kalau boleh tahu Patriotik ini sudah dapat penghargaan apa saja? Oh, kalau penghargaan banyak ya, apalagi kawan Patriotik ini setiap tahun selalu mengirimkan delegasi untuk mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Itu kawan-kawan se-Indonesia pasti ikut di dalam pelatihan tersebut, yang bakalan pemateri-pematerinya ya bakalan ya tentu pemateri nasional. Seperti saya kemarin itu di UNRI, di Universitas Riau, yang diisi oleh Mas Andreas Sarsono. Itu dapat fasilitas ya Bang kalau Oh tentulah, tentu fasilitasnya diberikan dari LPM Patriotik, nanti dikirim semuanya. Dan juga yang mendaftar itu harus mempunyai satu tulisan yang menjadi karyanya untuk bisa ikut di pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Yo, Patriotik juga pernah menjadi tuan rumah, satu-satunya menjadi tuan rumah PJTLN singkatannya di Provinsi Jambi. Itu di tahun 2019. Kalau boleh tahu fasilitasnya tadi dong apa aja yang dikasih? Ya tentu saja mes, tempat kita tinggal, makan,
Dan kita diberikan satu buku, satu majalah nanti dari setiap lembaga pers yang ada di Indonesia. Tuh. Yang paling penting ilmu, tentu saja ilmu itu paling penting. Ilmu menulis dan segala macam. Dan Berarti- juga relasi se-Indonesia. Syaratnya apa aja nih Bang untuk bisa ikut itu? Ya tadi kayak harus ada tulisan, dan juga nanti bakalan diseleksi oleh teman-teman yang ada di LPM yang membuka PJTLN tersebut. Oh berarti diseleksi lagi ya Dan Bang? harus ya, diseleksi karena nggak semuanya bakalan lulus. Baiklah, nggak terasa sudah 20 menitan kita sudah podcast kali ini. Kan ada nih Bang mahasiswa-mahasiswa baru yang mau bertanya nih. Apakah boleh? Ya tentu boleh. Baiklah, akan saya sampaikan. Satu, Kak, bagaimana sih daftar di LPM Patriotik? Apakah nggak ada pengalaman bisa masuk? Tentu daftar di Patriotik tuh nggak harus ada pengalaman kan, karena di sini prosesnya tempat belajar kan. Kalau untuk daftarnya sendiri bisa langsung datang ke Sekre mungkin, atau lewat G-form yang disebarin di grup-grup Maru, itu bisa kalian daftar di sana. Kalau untuk pengalamannya sendiri, sama seperti saya nggak ada pengalaman di organisasi gitu kan, tapi masuk di sini belajar dan menjadi orang yang lebih berpengalaman, and I make my experience as my ability in the future. Yang kedua, Kak, saya mau gabung tapi bingung, Kak. Ada solusinya nggak, Kak? Ya kalau bingung itu lebih kamu menemukan kesadaran apa tujuan sebenarnya ingin masuk organisasi. Temukan dulu tujuan tersebut. Apakah itu mencari networking, belajar terkait jurnalis, belajar terkait desain grafis, belajar terkait video dan segala macamnya. Gitu. Yang paling penting tuh kamu harus menemukan dulu why-nya. Why? Kenapanya kamu ingin masuk organisasi gitu. Yang ketiga, Kak, lembaga pers mahasiswa patriotik ini selain berita ada apa aja ya, Kak? Sebenarnya kami di situ ada kayak konten digital seperti sekarang ada podcast tentunya, ada kayak foto seperti yang dibilang tadi bahwa ada salah satu karya hasil foto yang ditampilkan di Universitas Indonesia tentunya juga, dan juga ada majalah dan lain-lainnya. Baiklah, itu aja guys yang bisa disampaikan oleh kami dan terima kasih sudah mau menonton acara podcast dari LPM Patriotik dan untuk linknya bisa lihat di bawah ini. Oh ya kawan-kawan, join ke Patriotik mungkin salah satu batu loncatan kalian juga untuk mengenal lagi bagaimana Universitas Batanghari berjalan. Tentunya keuntungan yang lainnya di mana kalian lebih dulu mendapatkan informasi daripada teman-teman kalian yang lain. Apakah terkait beasiswa kah, terkait pembelajaran kah, dan segala macamnya. So, let's join Patriotik dan linknya nanti diedit sama editor di bawah ini. Baiklah, itu saja yang kami dapat sampaikan untuk podcast kali ini dan terima kasih sudah mau nonton podcast kami kali ini dan next time kita akan buat podcast yang lebih seru lagi ya Bang ya. Ya tentu. Dan nantikan ya next time podcast kita lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen juga. Di bawah ini guys. Hidupi lonceng notifikasi. Thank you guys. Jangan pelit ya guys.